Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam program Morning Call hari ini bersama saya Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB Karisma DKI Jakarta. Sebelum kita bersama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, di pagi hari yang baru ini, sebelum lebih jauh kami melangkah melakukan aktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh dapat memahami firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 hingga 18 yang mengatakan, namun jawabnya kepadanya, maaf Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Lihatlah kaumku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang termuda dalam rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab kepadanya, jikalau aku mendapat kemurahan hatimu, berilah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang membawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Sahabat GPIB yang terkasih, sebagian orang pernah merasa takut untuk menjalani kehidupan dan juga untuk menjalani sebuah tanggung jawab atau peran atau tugas tertentu yang dipercayakan kepadanya. Hal ini bisa terjadi karena merasa bahwa dirinya itu sangat terbatas, merasa kecil, lemah, tidak memiliki kemampuan yang banyak. Saya tidak punya banyak talenta seperti yang lain. Saya hanyalah seorang yang berasal dari keluarga yang sederhana, atau saya tidak punya pendidikan yang tinggi untuk melakukan karya-karya atau peran yang dipercayakan dalam hidupku. Atau mungkin berkata saya itu nggak pandai cara dan sebagainya. Sahabatku yang terkasih, apakah ketika kita tinggal dalam perasaan-perasaan yang seperti itu dapat mengatasi berbagai persoalan dalam hidup ini? Apakah dengan tertinggal dalam perasaan seperti itu maka kita akan maju? Atau apakah jika kita tinggal dalam perasaan-perasaan seperti itu, maka dapat menjawab berbagai harapan-harapan dalam hidup kita? Tentu saja hal itu tak akan mungkin jika kita tidak melangkah. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab saat ini hendak membawa berkat bagi kita semua supaya kita melangkah bijak, mengatasi rasa kecil, terbatas, lemah, atau takut dalam melangkah membangun hidup, dalam menjalani tanggung jawab atau peran
karya-karya yang dipercayakan dalam hidup kita. Gideon dalam kisah ini adalah seorang yang merasa kecil, merasa tidak layak saat Tuhan memanggil dan mengutusnya untuk menyelamatkan umat Israel dari penjajahan bangsa Midian. Dapat dimengerti sisi manusiawi Gideon dalam keadaan tersebut. Pertama, Gideon merasa bahwa ia berasal dari suku yang tidak berpengaruh di antara suku Israel yang lain atau seperti suku Israel yang lain. Yang kedua, Gideon juga berasal dari keluarga yang terkecil di antara keluarga lain di suku Manasye. Dan yang ketiga, terkait status pribadi Gideon sebagai seorang yang paling muda, biasanya tidak diperhitungkan. Mungkin kita teringat kisah tentang Daud ya, sebelum menjadi seorang raja besar, ia juga tidak diperhitungkan ya, dianggap tidak mampu, tidak layak lah. Namun Bapak Ibu, sahabat GPIB yang terkasih, hal-hal tersebut ternyata tidak dapat menghalangi panggilan Tuhan dan tidak membatalkan rencana Tuhan. Tuhan tetap mau memakai Gideon untuk melakukan tugas atau karya mulia Tuhan, menyelamatkan umat Israel dari penjajahan bangsa Midian. Tuhan tidak membiarkan Gideon sendiri. Tuhan menyatakan janji penyertaannya. Katanya di dalam ayat 16, bukankah aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian itu seperti satu orang saja. Luar biasa. Jawaban Tuhan tidak membantah kelemahan dan perasaan kecil Gideon, tetapi Tuhan justru menegaskan janji penyertaannya. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Gideon, meskipun ia masih takut dan ragu, tetapi dia tidak mau lari dari hadapan Tuhan dan ia tidak mau menolak panggilannya. Sekalipun ia masih meminta kembali penegasan Tuhan tentang penyertaannya. Di ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 ya. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, berilah aku suatu tanda. Kembali Tuhan tidak menegur ketakutannya, melainkan Tuhan membimbing dan meneguhkan Gideon. Sahabat GPIB yang terkasih, gambaran pergumulan Gideon yang sangat menonjolkan sisi manusiawinya tersebut nampak juga pada apa yang dialami Yesus ketika Tuhan datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk melaksanakan karya penyelamatan Tuhan bagi manusia. Rasa takut Yesus memperlihatkan sisi manusiawi yang dialami manusia secara umum. Kita lihat ketika Yesus menjelang peristiwa penyaliban. Ia bergumul, ia memperlihatkan rasa keterbatasan, kelemahan, bahkan takut dalam kondisi yang berat di Taman Getsemani. Ia berseru, "Ya Bapa, jikalau boleh, cawan atau penderitaan ini lalukanlah dariku." Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu sajalah yang terjadi." Dengan kepasrahan dan keyakinan yang teguh, ia mau taat kepada Bapa yang memberikan kepercayaan melakukan tugas atau karya penyelamatan bagi dunia.
Yesus melangkah mengatasi rasa takut bersama dan yakin Bapa menyertainya. Ia melakukan tugasnya. Maka terwujudlah karya agung Tuhan, penyelamatan manusia dari jurang kehancuran karena dosa. Pergumulan Gideon untuk melangkah berjuang menyelamatkan umat Israel, dan Tuhan Yesus yang bergumul mengatasi rasa takut menuju salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, menunjukkan dan menjadi berkat bagi kita bahwa pertama, Tuhan pun mau memakai setiap orang, semua kita, dalam rasa takut yang kita miliki. Ia tidak selalu memakai kita dari perasaan diri kita yang paling mampu. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri dan berjuang sendiri. Yang kedua, Tuhan tidak selalu menunggu kita untuk bebas dari rasa takut, tetapi Ia selalu menunggu ketaatan kita untuk siap melangkah. Dalam ketaatan tersebut, kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Ia akan memungkinkan dan memampukan kita melakukan berbagai hal atau perkara-perkara besar yang mulia dalam kehidupan kita. Ia akan memungkinkan dan memampukan kita melakukan peran dan tanggung jawab kita. Melangkah juga memampukan kita untuk membangun kehidupan kita. Gideon melangkah bersama Tuhan. Gideon seorang kecil yang berani mengatasi rasa takut bersama Tuhan. Lalu ia melangkah dengan cara yang benar dan dapat mengalami perubahan yang besar. Saudaraku, sahabat GPIB yang terkasih, jangan pernah membiarkan rasa kecil, rasa terbatas, rasa lemah, rasa tidak mampu membuat kita berhenti melangkah maju. Ketika Tuhan kita yakini dan kita pahami sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu menyertai langkah kita, maka langkah-langkah kehidupan diri kita yang kecil ini, yang terbatas ini, yang lemah ini dapat dipakai Tuhan untuk dapat melakukan berbagai perkara-perkara besar dalam hidup ini. Mari kita bersama bangkit melangkah bersama Tuhan. Kita terus berkarya membangun hidup. Kita melakukan berbagai peran, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup ini. Lalu mari kita sungguh mengalami kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Kita mengalami berkat Tuhan yang Ia mau berikan dalam hidup ini. Lalu kita juga mengalami bagaimana Tuhan membawa kita untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Kemuliaan Tuhan nyata melalui hidupmu, melalui kehidupan kita semua. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika aku atau kami menyadari keterbatasan kami, keterbatasanku, ajarlah kami untuk berani melangkah bersamamu dan terus berkarya membangun hidup, melakukan hal-hal besar yang menjadi berkat dalam kehidupan ini. Lalu kami terus melangkah juga menyatakan kehendak-Mu yang mulia dalam hidup ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat melangkah terus dalam melakukan tugas dan berkarya di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.